Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mahasiswa Permata Sakti 2020, salam dan bahagia. Salam. Salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat bergabung dalam Zoom meeting dengan acara monitoring dan evaluasi program Permata Sakti 2020, plus apresiasi budaya Taman Siswa Kinasing Sukma. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator dari Universitas Mitra, serta Bapak Ibu perwakilan dari LL Dikti Wilayah 5, dan yang kami hormati pula Bapak Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa beserta jajarannya, pimpinan dekanat dan prodi, kepala biro LP3M, LPM, dan BHMK, gugus mutu fakultas dan prodi, dosen pengampu mata kuliah unggulan, serta yang kami banggakan mahasiswa Permata Sakti 2020, baik inbound maupun outbound. Juga kebetulan banyak acara sehingga kita ada beberapa yang kita miss gitu ya. Jadi tapi itu mudah-mudahan nanti kalau ada pengaturan bahwa beberapa dilakukan dalam tahap itu sehingga kita semua bisa melihat bagaimana keunikan kekayaan budaya Nusantara itu yang ditampilkan dalam Permata Sakti nanti akan dapat kita apresiasi berapa kayaknya kita berapa kita itu punya keunggulan-keunggulan yang masing-masing itu dapat kita banggakan. Itu saja yang kami harapkan dan kami sangat berapresiasi pada mahasiswa yang telah berkarya. Jadi kami sampaikan bahwa karya ini adalah murni karya mahasiswa. Meskipun dalam perencanaannya kita dilibatkan, tapi pelaksanaan I to Z-nya itu dilakukan oleh mahasiswa. Dari sampai pendanaan, sampai pada itu semua pengambilan gambar, hanya kita sedikit memberikan warna-warna, dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini kami sangat mengapresiasi karya mahasiswa. Jadi kami jadi merasa yakin bahwa jika mahasiswa itu diberi peluang, gitu, diberi kesempatan, mereka dapat berkarya yang hebat-hebat. Oleh sebab itu kan mudah-mudahan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan kreativitas mahasiswa itu akan dapat semakin ditingkatkan dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih siap dan kualitas-kualitas yang kita tampilkan dalam program ini akan selalu meningkat. Gitu. Dan kami juga ingin belajar dari kampus-kampus mitra bagaimana kita saling maju, saling belajar. Jadi kalau di tempat kita ada asih-asih asuh gitu, sehingga kita bukan berkompetisi tapi kan berkolaborasi untuk bisa belajar semuanya. Sebab itu kami juga berharap bahwa kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini. Seperti yang diungkapkan dalam berbagai MOU yang sudah kita terima, kita ingin coba untuk meningkatkan kolaborasi ini ke ranah-ranah yang lain yang bisa cepat pencapaian visi misi dari institusi kita. Itu yang kita harapkan dari berbagai acara ini. Jadi sekali lagi bahwa acara ini kebudayaan apresiasi bukan hanya sekedar hura-hura, tapi banyak sekali makna yang dapat kita peroleh seperti itu. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bu Yun sebagai penggawa dalam kegiatan Permata Sakti di UASD ini. Mudah-mudahan kedepannya dapat kita bangun lebih baik lagi. Demikian yang ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan semua acara yang dapat yang akan dilaksanakan pada ini bisa dengan lancar dan kita dapat memanfaatkan mengambil manfaat dari apa yang ditampilkan baik nanti dalam bentuk sajian maupun dalam bentuk apresiasi. Demikian yang kami tekan dan jika ada kesalahan dan khilafnya kami segenap sivitas Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa mohon maaf pada semua perguruan tinggi mitra serta semua mahasiswa baik inbound maupun yang terlibat dalam program Permata Sakti ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
mata kuliah unggulan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, karena menurut sejarahnya dolanan anak taman siswa ini adalah dolanan anak ini ada sebagai sifat kodrat anak-anak seperti itu ya, sebagai pendekatan pendidikan, sehingga hampir semua mata pelajaran yang ada di taman siswa seperti taman indria, taman muda, itu bermuatan dolanan untuk membangkitkan rasa gembira dan kemerdekaan jiwa sang anak. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, pada saat ini itu kita sedang dipisahkan jarak, terbatas untuk bertemu, terbatas untuk menjangkau karena pandemi COVID ini, sehingga anak-anak juga memiliki batasan untuk bisa bersosialisasi, bermain, yang aktivitasnya itu berupa fisik dan juga olahraga, misalkan seperti itu. Sedangkan tidak memungkinkan bagi anak-anak kita sekarang untuk keluar dan berinteraksi dengan banyak orang seperti itu. Nah, di dolanan anak taman siswa tidak hanya ada permainan yang berupa aktivitas fisik. Menurut Ki Hadi Sukatno, sebagai seorang pencipta tembang dolanan anak di taman siswa, ternyata dolanan anak itu ada beberapa jenis ya. Misalkan tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan di luar tidak bisa berinteraksi, Bapak, Ibu, teman-teman, dan juga calon guru nantinya dapat mengajak anaknya untuk bermain yang bersifat menirukan perbuatan orang dewasa, misalkan masak-masakan, atau bermain sepak bola di dalam rumah, seperti itu. Ada juga yang permainan untuk mencoba kekuatan dan keterampilan jasmani. Nah, ini misalkan lompat tali, engklek, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, permainan melatih panca indera dan kecakapan meraba. Permainan ini bisa juga dilakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Misalkan kayak main dakon. Dakon itu bahasa lainnya apa ya? Congklak ya, congklak. Nah, itu ya congklak ya Bu ya. Di tempat di Jogja dakon namanya. Tapi di beberapa daerah saya yakin pasti punya permainan ini dengan nama yang berbeda. Lalu yang keempat, permainan dengan latihan bahasa. Untuk permainan dengan latihan bahasa ini, anak-anak diajak untuk mampu bercakap. Misalkan kayak tadi itu sarsur kolonan, yang juga ada permainan menggabungkan tembang dengan gerak tarinya. Dan juga ada topung-topung, seperti itu. Baik, lebih lengkapnya, itu pengantar saja dari saya, lebih lengkapnya nanti akan diapresiasi oleh Bapak pemateri kita. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu, Pak Joko. Saya dalam sudut pandang kebudayaan terkait dua dolanan anak yang dijadikan kemasan video yang tadi sudah diputarkan, yaitu saya nanti mengerucut khusus kepada sarsur kulonan dan tokung-tokung. Izinkan saya juga membagi materi saya.
Baik, semoga sudah terlihat ya. Saya memberi apa namanya judul dolanan anak dan estetika norma ya. Nanti estetika norma itu seperti apa? Saya akan sampaikan itu sebagai puncak dari kalau dalam sudut pandang budayaan itu menjadi puncak dari apa yang manusia pada umumnya cari ya atau butuhkan gitu. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit membagi bahwa dolanan sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Setidaknya kalau dalam apa namanya catatan ada misalnya yang dikumpulkan oleh seorang ilmuwan itu namanya J.L. Munch dalam bukunya yang berjudul ini bahasa Belanda mungkin ya, nanti mohon dikoreksi saya menyebutnya. Jongenspelen itu permainan anak laki-laki. Jadi beliau itu mengumpulkan permainan anak-anak yang dilakukan oleh khususnya anak laki-laki ya. Meskipun ada permainan yang memang bercampur ya laki-laki dan perempuan, tapi dalam buku itu dia membagi ya Jongenspelen, dan ini sudah diterbitkan oleh Perpusnas RI dan sudah diterjemahkan ya, dikumpulkan ulang ke tahun 2018 diterbitkan gitu. Lalu ada juga yang permainan anak-anak perempuan ya, atau dolanan anak-anak perempuan ya, itu Meisjesspelen ya. Ini juga, nah saya melihat di dalam buku itu Munch ini membedakan dolanan anak laki-laki dan dolanan anak perempuan. Sepertinya keperluannya hanya untuk apa namanya dokumentasi saja. Jadi di dalam buku itu ada apa namanya banyak sekali, ada puluhan anak yang didokumentasikan dengan ilustrasi ya, dengan gambar. Nah, ini salah satu dolanannya ya, gobak sodor misalnya yang perempuan. Ini kalau dilihat struktur permainannya ini sungguh sudah dipikirkan begitu, bahwa dolanan itu sebenarnya memang bermain begitu, tapi ada disiplin seperti yang tadi sudah disampaikan Budian, ada disiplin-disiplin yang sebenarnya dimainkan juga di situ. Jadi tidak sekadar bahwa dia bermain, tapi ada banyak aspek yang bisa dilihat dalam dolanan itu sendiri gitu. Nah ini kalau dilihat, ini perempuan ini membuat, ini yang menurut saya gobak sodor ini saya pilih untuk dijadikan apa namanya pengantar ini karena cukup rigid ya, ada dia membuat kotak, permainannya cukup renik. Jadi bermain ini adalah permainan yang mungkin tidak bisa kalau sekarang anak-anak sekarang itu apa-apa disambi main HP. Kalau ini memang harus semua potensinya dikeluarkan gitu. Nah, kalau zaman dulu ada juga yang seperti ini mungkin agak horor ya, semacam Nini Towong, ini juga jadi permainan, meskipun ini tidak semuanya anak-anak ya, tapi ada juga yang usianya berbeda, ini sekadar contoh saja. Juga ada permainan yang dikumpulkan oleh Munch ini, misalnya gotong royong, seperti ini gambarnya, saling bahu-membahu, saling gendong seperti itu. Ini jelas ada banyak aspek yang bisa dilihat, tapi karena saya tidak membahas ini secara keseluruhan di dolanan ini, sehingga saya hanya menyampaikan sekilas saja soal bahwa tahun-tahun dahulu itu dolanan-dolanan ini sudah muncul. Menurut Batavia Genootschap atau Museum Nasional Jakarta itu 1929 sekitar itu dolanan ini dikumpulkan oleh Munch ya tadi. Terus ini gambaran angkling, mungkin ini kalau saya ingat waktu kecil ini seperti inkling ya.
Jadi ada gacok, gacok itu apa ya, seperti batu dilempar. Kalau nanti dia pakai satu kaki melompat-lompat itu naik level seperti itu. Ini gambaran angkling. Nah ini yang versi laki-laki, yang anak laki-laki ini jelas mungkin lebih maskulin atau artinya lebih ada apa namanya adrenalinnya mungkin lebih ini pelintengan atau katapel ya. Mungkin kalau anak-anak di Jawa khususnya di era tertentu itu semua bermain ini juga ini katapel. Terus merieman kalau di kampung-kampung ini kalau musim apa namanya Ramadan itu masih bermain merieman seperti ini ya. Ada yang menyebut juga long bumbung, ada juga banyak. Tapi merieman ini mungkin meniru yang dibawa oleh Belanda mungkin ya, atau kolonial dengan meriam. Nah ini yang agak mirip dengan sarsur kolonan, jadi prajuritan, tapi versinya adalah versi versi lebih umum ya, prajurit-prajuritan, artinya anak-anak dibagi seperti itu seolah-olah jadi prajurit, mungkin prajurit kerajaan atau apa yang semacam itu ya. Kalau dilihat ilustrasi ini kalau memang apa adanya, beberapa anak ini dibagi rata ya, terus berhadapan-hadapan main prajurit-prajuritan, dan tidak semuanya memakai baju. Zaman dulu celana juga ini ya, ini berarti khas zaman dulu. Nah ini yang saya ambil sebagai contoh pengantar juga, ada permainan yang unik ya, ini jutaan. Jutaan tuh sebenarnya musuh-musuhan gitu. Tapi di Mons ini tidak dijelaskan lebih rinci apa maksudnya, hanya ini dolanan yang saling olok-mengolok dan ada yang menengahi begitu. Akhirnya mereka dilerai dan damai lagi begitu. Jadi entah ini tujuannya apa, Mons tidak menjelaskan, tapi cukup unik ya sebagai sebuah dolanan di masa lalu, dolanan kuno. Nah itu bahwa dolanan sebenarnya sudah ada sejak lampau, dan kemudian sang maestro Ki Hadi Sukatno yang juga seorang siswa yang melahirkan juga dolanan dan tembang dolanan anak-anak dalam beberapa karya ya. Nah, khusus yang kali ini adalah yang dolanan anak sarsur ya, sarsur atau sasar susur kulonan, dan dolanan anak tokung ya, tokung itu ngangon bebek. Saya berusaha mendeskripsikan sejauh yang saya tahu, karena kalau tembang aslinya memang bahasa Jawa, dan jika diterjemahkan secara utuh seperti halnya terjemahan pada umumnya, itu akan sangat sulit. Jadi dia akan tercerabut dari akar budayanya. Jadi kenapa, nanti saya akan coba jelaskan kenapa budaya ini sangat lekat dengan diri manusia, diri seseorang, sehingga kadang-kadang bahasa itu tidak bisa, khususnya bahasa tulis ya, tidak bisa mewakili seluruh apa yang ada dalam aspek kebudayaan begitu. Nah, tapi dalam bahasa daerah, khususnya kalau dalam hal ini adalah bahasa Jawa, barangkali itu yang paling dekat dengan diri ya, dengan manusia. Jadi mengapa kemudian banyak dolanan itu kemudian juga berkembang dalam bahasa daerah ya. Ya memang karena bahasa Indonesia dan negara bahasa Indonesia itu lahir kemudian memang, tapi artinya bahasa daerah itu nanti memegang peran penting.
Nah, saya berusaha tidak menerjemahkan itu secara literer, tapi berusaha membuat deskripsi dari berbagai sudut pandang, dari berbagai informasi, bahwa dolanan ini menurut pandangan saya memang dibuat oleh seorang yang cerdas. Jadi tidak sekedar main-main jika dilihat, tapi memang ada unsur disiplin, ada unsur yang ada strategi budaya yang kemudian disampaikan, meskipun mungkin anak-anak have fun, anak-anak senang gitu, tapi jika dilihat oleh orang dewasa sebenarnya ini adalah strategi budaya, memberi pengetahuan kepada anak tentang beberapa hal. Kalau saya melihat ada kepahlawanan di sini, jadi artinya patriotik atau nasionalisme awal. Jadi di dalam sasar susur kulonan, kulon itu sudah diibaratkan sebagai barat dalam pengertian ini adalah penjajah Belanda gitu, atau Eropa secara umum yang kemudian menduduki tanah jajahan di Indonesia. Kalau dalam sudut pandang pasca kolonial, sejauh yang saya tahu dalam satu buku namanya Travel Writing, sebenarnya orang-orang Belanda itu datang ke Indonesia dengan mereka tahu tentang Indonesia itu dari catatan perjalanan sebenarnya. Misalnya ada orang melancong ke sebuah pulau, lalu dia mencatat, membuat ilustrasi, lalu kemudian dibawa ke sana, sehingga ini ada seperti itu. Nah, ketika mereka ke sini, awal-awal mungkin tidak disadari bahwa mereka akan menguasai tanah, tapi kemudian seperti dalam sarsur kolonan ini sudah disadari oleh si penciptanya bahwa Barat itu sampai di sini sasar susur gitu, ngawur begitu, tidak benar bahwa mereka menguasai satu wilayah yang mereka bukan hak mereka, itu adalah suatu kesalahan, suatu kekeliruan begitu. Nah, ada dibuat oposisi, artinya kalau dalam dolanan yang tadi diperlihatkan juga bahwa ada yang sisi pejuang dan penjajah seperti itu. Jadi ada posisi. Nah, artinya kesadaran bahwa penjajah itu tidak benar atau segala imperialisme itu tidak benar itu dimasukkan dalam dolanan. Jadi meskipun mereka sedang bermain, sebenarnya mereka akan punya mindset gitu. Oh, penjajah itu harusnya orang yang tidak berhak atas tanah kita dan menguasai begitu. Nah, ini saya menduga bahwa ini adalah satu strategi yang dimanfaatkan untuk memberi kesadaran tentang anti kolonialisme, untuk bahwa kita harus bisa memiliki tanah yang kemudian nanti akan berkembang menjadi kebudayaan dan membentuk karakter kita sendiri begitu. Nah, satu hal yang saya melihatnya kalau dalam sudut pandang pas-kolonial atau postkolonial, bahwa Barat itu digambarkan sebagai atau Belanda penjajah itu sebagai yang keliru atau yang tidak baik begitu dalam segi karakter begitu. Nah, pandangan itu disebut oksidentalisme. Berbalik dengan pandangan orang Barat terhadap Timur ketika mereka menjajah, yang melihat orang Timur itu udi, tidak beradab. Jadi saya melihat dalam sarsur kulon ini ada versus itu. Jadi orientalisme sudah ada counter kulturnya dengan oksidentalisme. Jadi orang-orang di tanah jajahan sudah mulai diberi kesadaran bahwa yang sebenarnya yang keliru adalah imperialisme itu sendiri. Bahkan di seluruh dunia imperialisme itu akhirnya diketahui sebagai sebuah kejahatan begitu. Nah, yang menarik di dalam semua itu, karena ini dari sudut pandang orang dewasa, yaitu dikemas dalam kata atau bunyi. Jadi kalau dilihat itu tretete, trong tong itu jadi tiruan-tiruan bunyi yang sebenarnya kalau dibahasakan istilahnya
kemudian diterjemahkan ya sebenarnya agak kesulitan. Ini tiruan yang memberikan efek bunyi. Jadi bunyi ini akan lebih melekat pada diri seseorang gitu, atau diri anak-anak khususnya, yang siapapun sebenarnya bunyi itu sangat universal gitu. Apalagi kalau kemudian bunyi itu ritmis, ada iramanya. Kalau di dalam Jawa ada guru lagu dan sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin irama dan persajakan. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan tokung-tokung ya. Tokung ini jauh lebih terlihat nadanya. Ada kwek-kwek menirukan suara bebek gitu. Nah, tapi saya melihatnya kalau dari sudut pandang ini juga salah satu karya yang menurut saya sangat brilian begitu, karena ada aspek yang salah satunya adalah angon begitu. Jadi mungkin sepele ya kita melihat bahwa orang Angon itu ya Angon hanya menggiring bebek dan sebagainya. Tapi jika kita melihat beyond atau dibalik dari tokung-tokung ini, bahwa Angon itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi orang Angon dia itu juga harus, kalau di sini ya itu mandraguna ya, kaki mandraguna itu artinya supaya bebek itu tidak kemana-mana, dia harus digiring oleh, diadang-adangi ya. Kalau kemana-mana digiring ke arah tujuannya itu oleh orang mandraguna. Saya yakin akan ada banyak tafsir mengenai mandraguna, tapi saya melihatnya bahwa mandraguna ini pasti disematkan pada orang yang punya kemampuan, punya daya guna. Jadi kalau saya orang ini adalah orang yang dia bisa membimbing, jadi bisa pembimbing, mungkin bisa diterjemahkan sebagai pendidik, mungkin juga bisa diterjemahkan sebagai macam-macam ya, bisa pemimpin ya, pemimpin itu juga harus bisa Angon, atau barangkali dalam sinonimnya bisa disebut juga sebagai Among ya, nanti bisa juga dikaji melalui itu. Nah ya, meskipun permainan ini kan dibuat sekali lagi untuk main-main ya, tapi saya tidak melihat main-main itu hanya sebagai main-main. Jadi main-main itu suatu hal yang luar biasa, strategi budaya yang luar biasa, yang mestinya kalau itu warisan budaya kita, mungkin juga khususnya mahasiswa itu bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Itu deskripsi dari Sarsut Kulonan dan tokung-tokung ya. Nah, dalam sudut pandang yang lain, saya melihat bahwa dolanan ini adalah salah satu wujud dari tradisi lisan yang kemudian yang digunakan adalah bahasa lisan dan nanti mengarah kepada norma estetik atau estetika norma. Nah, apa itu nanti saya akan jelaskan. Saya membaca bukunya Peter F. McNeilich dalam judul bukunya The Origin of Speech. Menarik buku ini yang dia justru mengatakan bahwa bahasa yang asli itu sebenarnya bahasa lisan. Maksudnya yang orisinal dari ini. Kalau bahasa tulis itu sebenarnya sistem. Jadi dia dibuat sistemik untuk bisa dijangkau oleh seluruh manusia. Nah, sebelum adanya bahasa tulis itu bahasa lisan sudah berkembang. Nah, sebelum bahasa lisan sebenarnya ada bunyi-bunyi. Jadi kenapa zaman dulu orang itu memakai kentongan saja kalau di kampung, mungkin di kampung Jawa atau di daerah-daerah ada sinyal-sinyal bunyi yang itu menandakan satu kondisi tertentu. Nah, itu berangkat dari bunyi-bunyi itu sebenarnya yang familiar dari masyarakat tradisional itu adalah bunyi. Sama seperti bahasa lisan yang oleh McNeilich itu disebut sebagai the origin of speech. Jadi dia pakai terminologinya Darwinian ya, teori evolusi gitu. Nah, bahasa daerah itu cenderung lebih dekat sebagai
bahasa ibu ya, biasanya bahasa pertama seorang anak itu adalah bahasa daerahnya sendiri. Meskipun dalam masyarakat modern sekarang mungkin sudah campur ya, tapi pada masa lalu itu bahasa daerah itu masih menjadi bahasa ibu. Dan bahkan sebelum insan itu lahir, mungkin masih di dalam perut, itu sudah dibisikkan bahasa-bahasa itu, sehingga dia sebenarnya sudah merekam sedikit tentang bahasa ibu ya. Nah, bahasa lisan, bahasa daerah, bahasa ibu itu menonjolkan aspek bunyi. Bunyi tidak untuk dibaca, melainkan didengar. Hal-hal yang didengar, diperdengarkan, itu akan langsung masuk ke dalam bisa langsung masuk ke dalam perasaan, sangat dekat. Misalnya, saya ilustrasikan begini, kalau ada orang menangis, misalnya ada orang yang berduka, suasana ketika orang menangis itu akan sangat mempengaruhi orang lain ketika suara tangisannya terdengar. Sangat berbeda ketika tangisan itu ditulis. Misalnya, seperti itu hanya ditulis, mungkin tidak akan terpengaruh oleh orang. Jadi bunyi luar biasa, bunyi itu akan langsung masuk ke perasaan. Makanya kalau radio itu kadang-kadang the soundtrack of your life, itu ada salah satu jargon seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak sekarang mungkin saya sedang baper begitu karena mendengar lagu itu. Nah, itu efek dari bunyi. Dia akan masuk ke sukma, jadi masuk ke nyawa, ke jiwa. Dia akan langsung tersentuh dengan bantuan memori tentunya, setiap orang punya memori sendiri. Nah, dolanan ini yang digunakan dengan itu akan membuat para pemain atau anak-anak ini akan saling terikat secara emosional. Jadi zaman dulu itu sangat komunal. Orang-orang itu bertemu langsung, orang-orang itu berinteraksi langsung dengan satu dengan yang lain karena memang media komunikasinya baru seperti itu. Nah, sehingga ketika yang tersentuh sukma, maka sebuah gerak, mungkin nanti Budian bisa menjelaskan kalau tari itu pada level tertentu dia digerakkan oleh jadi tubuh itu sudah kayak bergerak seperti otomatis itu mungkin ya, karena jiwanya sudah menjiwai oleh, sama ketika saya juga ngajar teater itu pada puncak tertentu dia sudah karakternya sudah terbentuk seperti itu. Nah, ini yang saya maksud pintu masuk dolanan untuk memasukkan berbagai pengetahuan melalui sukma, melalui bunyi, melalui interaksi langsung ya, seperti itu. Nah, itu yang saya maksud sebagai estetika norma. Jadi norma yang sebenarnya kita memasukkan sebuah disiplin, kita memasukkan aturan pengetahuan, memasukkan norma-norma ke dalam diri insan atau manusia atau anak-anak, tetapi tidak dalam pemaksaan begitu. Mereka mendapatkan sesuatu, mendapat pengetahuan, tapi dengan perasaan senang begitu. Jadi mereka sebenarnya sedang bermain, sepertinya sedang bermain, tapi mereka sebenarnya mendapatkan pengetahuan, mendapat bimbingan karakter, mendapat sebenarnya dia diangon oleh seorang yang mandraguna, yang kemudian dia diarahkan menuju karakter yang baik, misalnya seperti itu. Nah, ini saya melihat dolanan game itu sebenarnya sebagai alternatif disiplin. Saya membaca juga filsuf Michel Foucault yang menganggap bahwa dalam permainan itu semua aturan dipatuhi tanpa paksaan. Jadi aturannya dibuat memang, tapi dilakukan dengan senang hati begitu. Karena kalau tidak ada aturan nanti permainannya menjadi tidak terarah. Jadi masuk ke dalam permainan itu sudah harus patuh aturan, tapi aturannya dirasakan tidak menekan gitu, tidak memberikan pressure, tidak membuat dia tertekan secara jiwa. Jadi saya menyebutnya anak-anak dolanan tidak benar-benar bebas sebenarnya karena ada aturannya, tapi ia menikmati aturan itu sehingga seolah-olah dia tidak tertekan, tidak diatur begitu. Nah, ini saya menyebutnya sebagai konsep yang cerdas dari salah satu maestro taman siswa, yaitu Ki Hadi Sukatno, dengan setidaknya 2 dolanan tadi ya, sarsur kolonan dan tukung-tukung begitu. Nah, dolanan ini dijadikan semacam habitus ya, semacam kebiasaan, semacam
rutin ya dalam memberikan pengajaran. Ketika orang sudah tersentuh sukmanya, sudah senang, maka untuk dimasuki pengetahuan apapun dia tidak akan merasa tertekan begitu. Tesisnya seperti itu. Jadi saya melihat kenapa dolanan ini ditempuh, barangkali kalau saya boleh mengatakan Ki Hadi Sukatno ini memilih dolanan untuk mengajarkan bagaimana luhurnya ketamansiwaan ke dalam jiwa-jiwa anak-anak itu, seperti itu dugaan saya gitu. Istilahnya ada sari suara dan sebagainya itu. Kalau mungkin terjemahan saya itu game ini dolanan ini memerdekakan jiwa. Jadi kalau jiwa tidak tertekan, mungkin anak ini akan mendapatkan pengetahuan dengan baik. Jadi saya juga mengutip filsuf Jacques Rancière ya, yang disebut ini pendidikan universal alamiah. Jadi hal-hal yang pengetahuan yang dimasukkan ke dalam satu karakter itu seolah-olah masuk secara alamiah, tidak ada paksaan dan sebagainya. Padahal memang sebenarnya dirancang, tapi rancangan itu menjadi sebuah hal yang mereka senangi begitu. Nah, di akhir saya coba menutup, tapi mungkin ini entah kesimpulan atau tidak, tapi hal-hal yang saya ingin sampaikan bahwa dolanan anak ini menekankan pada aspek bunyi karena pengaruh dari tradisi lisan, budaya lisan, sehingga bunyi erat dengan perasaan jiwa diri sukma manusia. Liriknya adalah bahasa bunyi yang ritmis. Yang bunyi ritmis ini menggerakkan sukma dan selanjutnya menggerakkan raga. Jadi kalau raga itu tergerak oleh sukma yang sudah terbentuk karakternya, maka dia akan menjadi perwujudan norma yang baik begitu. Karakter yang tanpa paksaan dan sebagainya. Dan dilakukan, yang jelas dilakukan dengan nikmat dan senang hati. Nah, yang terakhir besar kemungkinan mungkin ini nanti bisa dikaji lebih dalam atau sebenarnya sudah ada, tapi saya melihatnya bahwa Ki Hadi Sukatno ini mengajarkan taman siswa melalui tembang dolanan dengan tujuan tadi ya. Mungkin butuh kajian lebih lanjut dan saya sedikit tertarik untuk mengembangkan itu. Dan saya senang mungkin Bu Dian juga yang mengembangkan dolanan ini ke siswanya seperti itu. Saya kira itu Bu Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Joko atas uraian yang sangat menarik. Dan ditutup oleh my dear Bu Dian, please. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya mengampu mata kuliah dolanan anak di PGSD, UST, dan tadi beberapa sudah saya sedikit jelaskan dan uraikan mengenai mata kuliah ini. Lalu kesan saya terhadap program Permata ini sangat luar biasa dan harapan saya agar ini terus berlangsung begitu ya Bu. Karena ini sangat bermanfaat dan kita bisa menebar banyak kebaikan dari melalui program ini seperti itu. Untuk kesempatannya Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Jadi sejak pertama kali masuk ke UST gitu, saya merasa diterima di sana dengan baik. Terima kasih untuk Ibu Titik dan juga Ibu Dinar ya, terlebih sebagai dosen mata kuliah resolusi konflik dan juga pendidikan anak lambat belajar gitu. Kesan saya selama mengikuti program di pertukaran pelajar di UST itu sangat senang begitu ya. Pengalaman belajar saya juga lebih banyak. Terus yang paling saya ingat itu kalau di UST itu salam dan bahagia itu yang saya ingat. Karena salam dan bahagia itu apa ya, kayak dengan omong seperti itu tuh kita sudah menciptakan rasa bahagia ketika mau memulai pelajaran begitu. Jadi itu yang mungkin saya ingat terus, juga saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Saya pakai salam dan bahagia. Terima kasih. Barangkali kan semua tadi disampaikan oleh Ibu Yun, tapi yang jelas yang kita harapkan bahwa ini baru permulaan, tapi kita sudah bisa mengapresiasinya
mudah-mudahan nanti dengan persiapan lebih dalam dengan pengalaman ini, program-program ke depan nanti dapat kita rancang dengan lebih baik lagi gitu. Dan ini sekali lagi kolaborasi kita kalau bisa juga dikembangkan dengan beyond, artinya kan tidak hanya dalam pelaksanaan Permat saja, tapi dalam kegiatan Tridharma yang lain. Jadi terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu mitra perguruan tinggi yang telah berkolaborasi. Kita juga berharap kita sama-sama saling memperoleh manfaat dari program ini, dan terima kasih sekali. Matur nuwun Ibu. Bu Yuyun, saya dari Universitas Bhayangkara, Bu. Monggo Ibu. Cuman menyampaikan mungkin kesan dosen ya Bu ya, sama mengajar Bu. Untuk kesan dari saya, kebetulan saya kelasnya dari manajemen sumber daya manusia Bu, mata kuliahnya. Ada mahasiswa Permata juga 1 orang. Kesan saya, mahasiswa tersebut cukup aktif, cepat beradaptasi, serta dalam hal berdiskusi sangat aktif sekali Bu. Gitu aja. Terima kasih Ibu. Matur nuwun Ayu, matur nuwun. Ibu Bapak, sekedar info saja, Bu Ayu ini kira-kira 10 atau 15 menit mungkin ya sebelumnya itu sudah hadir bersama kita. Jadi perguruan tinggi mitra yang duluan masuk bergabung di ruang Zoom. Terima kasih Bu Ayu, matur nuwun sangat. Terima kasih. Kami Bu Yuyun. Dan titip pesan buat teman-teman di Universitas Bhayangkara agar kedepannya kita lebih banyak lagi begitu kolaborasi kegiatan, dan juga untuk universitas mitra lainnya. Terima kasih Bu Ayu, matur nuwun. Terima kasih Bu Yuyun, Pak Nam. Mbak